Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa 2018 yang mengambil mata kuliah manajemen pangan, manajemen pelayanan makanan dan gizi. Nah, untuk pertemuan ke-6 hari ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen finansial. Namun sebelumnya saya minta teman-teman untuk mengambil bukunya, bindernya, catatannya, apapun itu ya. Silakan teman-teman mencatat penjelasan saya. Nanti catatan yang sudah teman-teman buat silakan diupload ke Sipda untuk bukti pengerjaan tugas. Ya, jadi ini terbalik ya, biasanya kita kuliah dulu baru ada tugas, tapi saya ingin memastikan bahwa teman-teman memang telah menonton, telah menyimak penjelasan saya. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman mencatat, karena memang sebenarnya catatan itu fungsinya untuk kalian sendiri gitu ya, bukan untuk saya gitu. Jadi untuk catatan kalian sendiri supaya lebih ngerti, dan nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini baru akan saya mulai ketika 75% dari total mahasiswa yang ikut mata kuliah ini sudah mengumpulkan. Jadi kurang lebih 37 hingga 38 mahasiswa. Jadi nanti saya akan mengecek pada pukul 12.30 itu ke Sipda sudah berapa orang. Kalau misalnya sudah, nanti saya akan mengirimkan link Zoom-nya. Itu ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang ada keperluan lain, entah di mana ya, silakan menyimak dan mencatat penjelasan saya ini. Oke. Saya akan share screen untuk mata kuliah, untuk pembelajaran hari ini. Oke, semuanya sudah terlihat ya, sudah tampak ya. Nah, baik. Manajemen finansial dalam pelayanan makanan. Kita ada 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, membahas hal yang sama, yaitu manajemen finansial, karena memang ada banyak ini ya, apa namanya, banyak topik ya, terutama ya pokoknya kalau terkait uang itu mah banyak gitu yang dibicarakan. Jadi ini adalah outline kita selama 2 pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas yang cost and sales dan controlling cost. Nanti pertemuan ke-7 akan membahas menu pricing, basic financial statement, sama tools for comparison and analysis. Oke. Ya. Jadi pertama kita akan membahas cost and sales. Nah, teman-teman ini adalah calon sarjana gizi. Teman-teman selain nantinya, jadi kita mulai membuka ini ya, pikiran kita harus open mind bahwa sebagai ahli gizi itu tidak hanya menjadi ahli gizi di rumah sakit, tidak hanya menjadi ahli gizi pembuat program di puskesmas, ya, tapi teman-teman juga bisa menjadi manajer jasa makanan atau manajer jasa pelayanan makanan. Teman-teman bisa membuka restoran. Justru seperti ini. Ketika misalnya ada catering, kemudian atau restoran yang dia mencantumkan bahwa pemiliknya atau pemasaknya itu adalah sarjana gizi, kita punya rasa percaya lebih dibandingkan kalau misalnya yang memiliki itu katakan sarjana teknik gitu. Bukan mengecilkan ya, maksudnya kan oke, mungkin mereka lebih bisa eksplor juga ya gitu. Cuman kita kan dibekali oleh pendidikan formal mulai dari semester 1 sampai semester 8 kita bicaranya soal gizi seperti itu. Jadi kita punya modal lebih dibandingkan sarjana-sarjana yang lain untuk membuka suatu jasa makanan atau minuman dan pangan yang lainnya. Oke. Nah,
sebagai manajer jasa makanan, tentunya kita punya tanggung jawab dong untuk merencanakan akuntabilitas dari suatu keuangan. Gitu. Jadi ini mungkin bukan sedikit ya. Jadi kita akan membahas terkait akuntansi ya. Kalau kemarin ekonomi kepanganan gizi, kalau teman-teman mengikuti, kita membicarakan terkait ekonomi. Hari ini kita akan membahaskan terkait akuntansi. Oke, jadi perencanaan dan akuntabilitas keuangan ini itu perlu adanya pengetahuan terkait bagaimana mengendalikan biaya dan menyediakan data untuk mengambil keputusan keuangan. Jadi, sebagai manajer jasa keuangan, manajer jasa makanan, kita nggak hanya melulu membicarakan terkait makanan ini mengandung zat gizi berapa sih, makanan ini sasarannya untuk siapa sih, enggak gitu. Tapi juga teman-teman nanti harus bisa mengendalikan biaya supaya meskipun bahan produksinya itu mahal, tapi kualitas yang teman-teman berikan kepada konsumen itu masih bagus gitu, masih baik gitu kualitasnya ya. Dan data yang sudah ada ini nanti bisa untuk melihat ke depannya gitu. Apakah dari misalnya biaya yang dapat dari makanan ini, apakah makanan ini masih cocok nih masuk ke menu kita? Terus kalau makanan ini masih harus dihapus nggak ya atau diganti kayak gitu. Jadi itu termasuk pengambil keputusan terkait keuangan juga gitu. Oke, jadi keluaran dari food service, FS itu food service ya. Keluaran dari food service ini yang pertama adalah meal, dari kuantitasnya, dari banyaknya ya. Dari banyaknya, kemudian yang kedua dari kualitasnya. Oke, meal dari segi kualitasnya. Yang ketiga adalah rasa puas dari pelanggan. Ya tentu dong kita pengen pelanggan puas ketika makan di tempat kita sehingga dia akan balik atau dia bahkan merekomendasikan itu ke keluarga, teman, sanak saudara yang lain. Tuh. Yang keempat ini adalah outputnya terkait akuntabilitas keuangan. Ya, oke, perlu kita ketahui dulu ya. Jadi ini penting 5 hal ini ya. 5 hal ini itu harus benar-benar diingat di dalam otak dan sanubari kalian istilah-istilah keuangan ini. Karena ini nanti akan sering muncul di bahasan-bahasan berikutnya. Oke, jadi di dalam istilah keuangan ada yang namanya revenue atau pendapatan kotor. Ya, pendapatan kotor itu yang saya berjualan gorengan misalnya ya, terus satu hari itu saya dapat 1 juta gitu ya. Tapi saya belum mengurangi dari bahan baku, belum mengurangi tenaga, minyak, listrik, stan, dan yang lainnya. Kemudian ada expenses atau pengeluaran. Ini pengeluaran-pengeluaran yang saya gunakan untuk baik produksi maupun penjualannya. Kemudian profit. Kita tahu profit itu adalah keuntungan. Kemudian cost, biaya, dan sale penjualan. Cost, biaya, sale penjualan. Jadi kalau misalnya sale 50%, sale 70%, sale hingga 90% gitu. Itu berarti artinya penjualan ya, bukan banyak arti sih, ada bilang potongan harga, ada bilang tapi di sini kita konteksnya adalah penjualan ya, penjualan, bukan potongan harga. Oke, jadi ingat ya, tadi apa? Revenue adalah pendapatan kotor. Jadi ketika pendapatan kotor ini dikurangi dengan pengeluaran kita, maka kita akan mendapatkan profit alias laba bersih kita. Nah, ketika pendapatan kotor kita ini dikurangi dengan desired profit. Apa itu desired profit? Jadi ini adalah profit yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini menjadi ideal expenses. Ya, jadi ini adalah pengeluaran yang ideal ini tuh segitu loh. Oke, pengertiannya akan saya sampaikan. Jadi revenue, yang dimaksud revenue di sini adalah rupiah yang diterima dari suatu usaha pada periode tertentu. Revenue ini berhubungan dengan sale ya, jelas dong, semakin banyak sale-nya, revenue-nya akan semakin banyak juga.
Nah, yang kedua adalah expenses atau pengeluaran. Itu harga yang dibayar untuk memperoleh sesuatu dalam menjalankan usaha. Kalau ini hubungannya sama biaya alias dengan cost. Ya, biaya makanannya berapa sih? Biaya gajinya berapa sih? Kayak gitu-gitu ya. Profit ini rupiah yang tersisa dari seluruh pengeluaran terbayarkan. Biasa disebut net income. Net income itu ya laba bersih itu ya, pendapatan bersihnya itu gitu. Kemudian di sell profit itu, nah, profit yang dicapai dari jumlah revenue yang diprediksi akan dicapai. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kita kembali lagi. Mohon maaf, baterai saya habis. Oke, sudah terisi. Oke, kita lanjut. Jadi di sell profit itu profit yang dicapai dari jumlah revenue yang diprediksi. Jadi saya memprediksi hari ini saya berjualan gorengan itu akan menghabiskan 100 gorengan kayak gitu ya. Nah, di sell profitnya itu jadi ketika saya menjual 100 gorengan, profit yang akan saya dapat adalah 500.000 misalnya kayak gitu ya. Atau ya 500.000 itu laba bersih gitu ya maksudnya, bukan revenue atau pendapatan kotor. Nah, kemudian ideal expense itu adalah jumlah pengeluaran yang dibayarkan untuk menaikkan jumlah penjualan. Jadi gini, ketika kita ingin meningkatkan penjualan kita, maka sebenarnya ada pengeluaran yang harus kita lakukan lebih, baik itu dari segi pemasaran atau dari segi produksi, atau kita memperbanyak jumlah gorengan kita menyebarkan info-info atau misalnya flyer, mencetak, membuat IG berbayar dan yang lainnya gitu. Nah, itu berapa sih? Kita pengennya berapa rupiah gitu. Maka kita bisa mencarinya dari pendapatan kotor kita, biasanya itu dikurangin dengan profit yang kita itu ingin capai kayak gitu. Jadi ini adalah pengeluaran idealnya gitu. Oke, kemudian perlu digarisbawahi ya bahwa tadi ya yang disebut cost adalah expenses. Artinya biaya ini ya pengeluaran itu gitu. Nah, biaya sama dengan pengeluaran ini adalah pengurangan nilai dari aset yang bertujuan untuk mempertahankan benefit. Oke. Ya. Kemudian pengeluaran yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan atau memberikan pelayanan. Jadi biaya ini yang disebut biaya di sini itu adalah yang dibutuhkan untuk produksi makanan atau pemberian pelayanan. Gitu ya. Jadi pemberian pelayanan itu dalam arti seperti kita meng-hire atau menggaji memperkerjakan seorang waiters gitu, kemudian dia kan memberi pelayanan, makan apa Bu gitu, ada yang bisa saya bantu dan yang lainnya, itu termasuk jenis pelayanan ya. Nah, unit pengukurannya adalah dalam bentuk uang. Oke, yang kedua adalah sale, penjualan atau revenue. Dari hasil penjualan ini, maka kita bisa dapat pendapatan kotor kita. Nah, ini adalah penerimaan dari hasil nilai penukaran. Jadi ketika mereka dapat produk, mereka dapat pelayanan, kita mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu adalah penjualan kita, gitu. Nah, jumlah dari penjualan ini adalah biasanya jumlah dari volume penjualan dalam rupiah. Gitu. Oke, ini ada klasifikasi dari biaya alias cost ya. Nah, kita tadi pertama membahas terkait cost. Cost sama dengan biaya expenses atau pengeluaran ya. Oke, jenis biaya. Ada namanya food cost, labor cost, sama overhead cost. Ini nanti akan dijelaskan di bawah. Oke.
Kemudian ada juga biaya yang dia berhubungan dengan produk. Apa saja? Biaya langsung atau direct cost, kemudian biaya bahan baku. Jadi biaya langsung ini terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja. Jadi ini yang terlihat gitu ya. Misalnya saya belanja bahan-bahan untuk gorengan, tepung, minyak, pisang, kemudian wortel, katakan terus yang lainnya gitu ya. Biasanya kita terlenanya di situ. Kita hanya menghitung atau biaya untuk bahan baku dan tenaga kerja aja gitu. Tapi kita suka lupa bahwa ada biaya tidak langsung. Jadi seperti saya itu menghabiskan gas misalnya kayak gitu ya. Atau saya itu butuh pemeliharaan loh, katakan untuk apa namanya membersihkan ini apa namanya gerobak misalnya, itu termasuk dengan biaya juga gitu ya, dan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah biaya terkait sifat dan kegunaannya. Ada yang namanya biaya investasi, ini sorry bukan satu ya. Jadi yang pertama itu biaya investasi. Jadi investasi ini adalah jangka panjang, biasanya terkait dengan peralatan ya. Kemudian misalnya kita pengen beli modal beli ruko gitu, atau misalnya sewa ruko gitu ya untuk selama jangka panjang lebih dari 1 tahun gitu. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan biaya operasional. Biaya operasionalnya seperti listrik, bayar listrik, bayar air kayak gitu. Pemeliharaannya juga termasuk, kita suka lupa kadang kita alat-alat kita itu tidak kita pelihara sehingga dia akan menurun kemampuan produksinya, sehingga akan berpengaruh juga pada kualitas dan kuantitas dari produk yang kita buat seperti itu. Oke, yang keempat, biaya dari berdasarkan volume produksi. Jadi ada namanya biaya tetap atau fixed cost. Jadi ini biayanya itu nggak berubah. Ya, jadi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, misalnya 5 tahunan, 3 tahunan, 10 tahun gitu. Itu seperti sarana fisik, pemeliharaan, gaji manajer. Jadi gaji manajer itu nggak setiap tahun meningkat ya. Beda dengan biaya tidak tetap. Jadi biaya tetap ini biasanya fluktuatif dia. Bahan baku, oh Mbak ini dagingnya lagi mahal gitu. Jadi makanya dagingnya dikurangin atau harganya dinaikin ya, atau biaya-biaya tenaga yang langsung gitu. Oke, ini sedikit cuplikan, jadi ini nice to know aja, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri terkait investasi ya. Jadi yang disebut biaya investasi ini masa manfaatnya lebih dari setahun. Jadi kalau misalnya ada alat yang dia cuman awet 6 bulan ya, itu bukan termasuk jenis biaya investasi ya. Jadi ini jangka panjang gitu. Misalnya kayak blender, kompor, dia kan bisa awet 5 tahun, kompor bahkan bisa nggak ya 10 tahun tergantung merek ya. Oke, ini ya dapur, peralatan masak, sama distribusi. Distribusi itu misalnya teman-teman modal beli pickup gitu, atau mobil, atau apa namanya motor buat distribusi kemana-mana, buat beli belanja dan yang lain. Nah, perlu kita pahami dulu bahwa ada istilahnya depresiasi. Ya, depresiasi. Depresiasi itu adalah potongan tahunan yang dilakukan terhadap pendapatan sebelum pajak. Jadi kalau pendapatan kita kan biasanya dikurangin sama pajak ya, tapi ada pemotongan lagi nih. Nah, pemotongan setiap tahunnya ini selain pajak, itu yang disebut depresiasi. Sehingga penggunaan dan pengaruh waktu atas nilai aset ini bisa terwakili dalam satu laporan keuangan gitu. Jadi kita bisa melihat penggunaannya ini dan pengaruh waktu. Jadi kalau misalnya semakin panjang banyak gitu ya, itu akan semakin terlihat nilai asetnya kayak gitu. Nah, tidak hanya itu, depresiasi juga disebut mewakili biaya non-kas yang memiliki pengaruh terhadap pajak pendapatan gitu. Ini jadi adalah kalau kita bilang itu simpanan lah ya gitu. Nah, kita memang sengaja memotong untuk biaya investasinya.
Nah, ini ada rumus investasi per tahun, yaitu annualized fixed cost. Oke. Jadi AFC ini adalah nilai depresiasi pada tahun T. Kita pengen tahu nih, justru kita pengen tahu nih sebenarnya berapa sih yang harus kita ibaratnya potong per tahunnya untuk investasi gitu. Nah, kemudian rumusnya itu nilai harga awal ini, oke, ini dikali ini 1 plus I, laju inflasi ya, pada tahun T. Jadi kita kuadratkan sama tahun T-nya, misalnya tahun ke-5 gitu atau tahun ke-10 gitu ya. Kemudian ini 1 plus R itu suku bunga bank pada tahun itu. Jadi kita perlu lihat tahun 2021 ini suku bank berapa sih gitu ya. Kemudian dibagi sama perkiraan masa umur atau pakai barang. Jadi misalnya blender ini bisanya cuma 5 tahun nih gitu ya, karena memang kalau elektronik biasanya segitu gitu. Oke, ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kalau tadi klasifikasi dari cost, sekarang klasifikasi dari sale atau penjualan. Penjualan itu sama dengan revenue atau pendapatan kotor. Oke, kita bisa melihat yang pertama, jumlah penjualan menurut kategorinya. Jadi kita kategorikan dulu nih, penjualan seafood, penjualan steak, penjualan sayur, penjualan makanan pokok, minuman, kayak gitu ya. Nah, kemudian sales per server, artinya ini penjualan per periode. Periode itu berapa per harian, atau per minggu, atau per bulan, gitu. Yang ketiga, sales per seat, per seat. Jadi maksudnya total penjualan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah tempat duduk gitu. Jadi kalau misalnya kita punya resto gitu ya, kita ada tempat duduk di situ, kita bisa membaginya jadi sebagai pembagi ya terhadap total penjualan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada resto, jadi hanya online, ya kita nggak bisa menggunakan total sales per seat ini, nggak bisa. Nah, mungkin bisa pakai per server ini. Oke, dalam penjualan itu ini masih terkait jumlah tempat duduk atau total sales per seat. Jadi ada namanya seat turnover gitu. Jadi perputaran dari penggunaan tempat duduk itu. Ini artinya jumlah konsumen yang dilayani dibagi dengan jumlah tempat duduk. Saya punya tempat duduk 10 gitu ya. Nah, jumlah konsumen yang dilayani itu berapa dalam sehari itu. Nah, kalau dia nominalnya semakin besar, artinya dalam sehari itu perputaran dari tempat duduknya ini cepat gitu. Tapi kalau misalnya nilainya kecil atau angkanya hasilnya kecil, maka dia perputarannya itu lambat. Biasanya lambat ini pada rumah-rumah makan atau restoran seperti kafe yang biasa anak-anak nongkrong, jadi beli dikit tapi nongkrongnya lama kayak gitu. Jadi perputarannya itu pergantian orang di meja itu lama gitu. Oke, ini adalah rasionya. Jadi kita menghitungnya itu cost, ya cost itu apa tadi? Ya, biaya dibagi penjualan dikali 100%. Oke, baik. Kita menginjak ke tahap kedua, yaitu controlling cost. Jadi gimana, ini poin pentingnya ya, setelah kita tadi mengenal tentang cost dan sales, sekarang kita harus mengontrol bagaimana biaya ini supaya dia tuh tetap stabil dengan perubahan fluktuatif bahan baku yang ada gitu katakan ya, atau perubahan suku bunga yang ada. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu klasifikasi dari cost itu adalah dari jenisnya ya, ada food cost, labor cost, overhead cost. Makanan, tenaga kerja, dan ibaratnya ini kayak lain-lain gitu ya. Oke, jadi food cost itu apa? Food cost itu adalah dia adalah komponen utama yang harus dikendalikan, namun harus tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Susah ya. Tapi saya ngomong susi. Oke, susah ya. Jadi kita harus tetap mengendalikan gimana supaya harganya ini
nggak mentang-mentang bahan bakunya tiba-tiba melonjak, terus kualitasnya tiba-tiba sangat menurun, ini gimana gitu ya. Inilah yang harus kita kendalikan. Oke, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi menurut Kotes tahun 1973, dalam mengontrol biaya makanan, ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, secara umum, ya, jadi kalau 100% ini jangan 50 gimana ya, ibaratnya kita harus tahu dulu nih biasanya, atau rekomendasinya, kita itu harus mengeluarkan berapa persen sih untuk food cost, berapa persen untuk labor cost, berapa persen untuk overhead cost gitu. Nah, total cost 84% ini, 40%-nya adalah food cost, 24%-nya labor cost, dan overhead-nya 20%. Ya, jadi total dari pengeluaran ini atau biaya ini, food cost, labor, dan overhead ini adalah 84%. Yang paling besar tentunya di food cost-nya supaya kita menjaga kualitasnya. Nah, sisanya kemana? Ya profit. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa mematok profit ini yang umum adalah 16% untuk kualitas makanan yang baik. Tapi ada beberapa pendapat juga yang menyatakan bahwa food cost sama labor cost ini so-so ya, jadi dia kurang lebih sama, 40-40 gitu. Nah, yang lainnya, biaya lainnya langsung 20% gitu. Jadi kita tidak menyisihkan sendiri profitnya, enggak gitu. Kalau beberapa pendapat ada yang menyatakan seperti itu. Kalau yang menurut Kotes ini dia menyisihkan sendiri profitnya. Oke, untuk mengetahui persen cost-nya itu, jadi itu adalah rekomendasi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya udah punya suatu usaha gitu ya, kemudian karena ada perubahan harga baik dari suku bunga, dari penjual bahan baku, produksi dan yang lainnya, teman-teman bisa menghitung nih sebenarnya saat ini apakah food cost-nya itu udah sesuai belum sih gitu ya. Nah, ini rumus untuk mencari persen food cost, yaitu dari persen food cost ini sama dengan food cost-nya kamu atau manajer atau restoran itu dibagi dengan revenue atau penjualan. Jadi food cost dibagi penjualan, nanti hasilnya berapa persen. Nah, kalau untuk menentukan labor cost, tinggal labor cost-nya itu berapa rupiah gitu ya, dibagi sama penjualan gitu. Kalau overhead cost dibagi dengan penjualan juga. Nah, total expenses atau biaya total pengeluaran ini, total pengeluarannya berapa dibagi sama penjualan. Profit ini juga profit dibagi dengan penjualan. Jadi semua ini dibagi dengan penjualan untuk mengetahui persen dari masing-masing komponen costing-nya. Oke, kita lanjut ke food cost secara detail. Jadi food cost ini atau biaya bahan makanan, yaitu bahan baku, bahan dasar dari suatu produksi makanan, ya. Semua bahan ya. Ini berpengaruh pada unit cost sesuai dengan jumlah porsi yang dihasilkan. Jadi misal unit cost ini biaya per unitnya. Jadi seperti ini. Misalnya teman-teman punya satu resep membuat ayam crispy gitu ya misalnya, atau tahu isi lah ya. Dan satu resep tahu isi itu dia menghasilkan berapa potong atau berapa buah tahu isi. Nah, nanti dari total harga satu resep itu, misalnya satu resep ini ternyata saya habis 50.000 loh gitu, dan saya bisa dapat 20 potong. Nah, 50.000 itu dibagi sama 20 potong, berarti itu harga unit cost-nya. Jadi unit cost itu biaya yang dikeluarkan untuk produksi satu porsinya.
gitu, atau jumlah konsumen sih, bisa. Jadi misalnya, saya membuat resep untuk 10 orang, ya, harga totalnya sekian, 100.000, konsumennya yang mau saya bikinin 10 orang. 100.000 dibagi dengan 10 orang ini, berapa unit cost-nya, gitu ya. Oke, fungsi dari food cost itu apa sih? Tentu dia untuk mengetahui harga bahan makanan, bisa per orang per hari, per porsi per hari, atau per waktu kali makan. Jadi makan pagi aja, makan siang aja, atau satu hari itu berapa kali makan sih, kayak gitu. 3 kali, 2 kali, 4 kali, dan yang lainnya. Ini juga sebagai alat kontrol untuk pengendalian biaya. Karena tadi ya, kalau dari rekomendasi bahwa untuk food cost ini dia memiliki persentase yang cukup besar dibandingkan lainnya. Dan bahan evaluasi dari efisiensi biaya. Jadi kalau kita punya biaya, kita pengen tahu dia efisien atau enggak, kita lihat dari food cost-nya. Efisien itu apa ya? Dia itu tepat sasaran gitu ya, yang nggak sia-sia lah gitu. Bedanya dengan efektif itu tepat pelaksanaannya gitu. Jadi dia sama sih. Jadi makanya mereka tuh berdampingan, efektif dan efisien. Nah, hal-hal yang mempengaruhi food cost yang pertama adalah pedoman pemberian makan atau dietnya. Jadi kita biasanya punya pedoman baik di rumah sakit maupun di restoran gitu ya. Kalau di restoran mungkin pedomannya adalah pedoman gizi seimbang. Kalau di rumah sakit ini biasanya masing-masing ada dietnya, diet diabetes, diet rendah garam, diet lunak, dan yang lainnya. Standar makanan dan standar gizinya. Jadi standar makanannya ini harus apa sih isinya gitu. Apakah makanan pokok dan palau hewani dan sayur aja, atau harus ada buah di sana, termasuk standar gizinya. Standar gizinya ini dia harus memenuhi berapa kalori sih, harus memenuhi berapa protein, kayak gitu. Kita harus punya standar-standar itu. Jadi misalnya untuk dia rendah garam, dia sebenarnya garamnya atau natriumnya harus berapa gram, proteinnya harus berapa gram, kayak gitu. Nah, ini penting nih, standar resep ya. Jadi kalau anak sekarang nyebutnya jangan ngadi-ngadi ya. Jangan ngadi-ngadi kalau membuat resep gitu. Teman-teman harus mempunyai standar resep yang benar-benar gitu, yang dia itu ibaratnya apa ya, kalau kurang atau lebih itu dikit-dikit lah gitu. Jadi garamnya itu ya segitu, gulanya ya segitu, airnya ya segitu gitu loh. Jadi nggak lebih, nggak kurang, nggak cuma pakai feeling gitu ya. Jadi ada standarnya. Karena ini untuk nanti menghitung biaya dari satu resepnya itu berapa gitu, dan jadi berapa porsi ya. Nih, standar porsi nih. Jadi standar porsi ini kayak misalnya saya mau membuat nasi atau saya mau tahu goreng deh tadi ya, tahu isi. Nah, standar porsinya satu tahu isi ini, tahunya itu ukurannya berapa, isinya itu berapa gram, seberapa banyak gitu. Karena itu akan mempengaruhi jumlah porsi, harga juga ya gitu. Jadi kalau nanti dia berubah, nggak ada standar porsinya, dia tiba-tiba saya potongannya gede tahunya, saya dong yang rugi. Atau misalnya kecil tapi mahal, jadi nggak laku dong, kayak gitu ya. Oke, dan standar berat kotor. Berat kotor ya, berat secara keseluruhan ya. Jadi kayak tahu isi itu kan ada tepungnya, kemudian ada isinya, ada tahunya, termasuk minyak juga ada di sana. Jadi beratnya kotor seberapa. Sama harga kontrak bahan makanan. Jadi ini kita punya data ya, misalnya saya punya supplier tahu gitu ya. Saya deal-dealnya sama si supplier ini berapa sih harga tahunya, kayak gitu. Oke, jadi jenis-jenis food cost ya itu dibagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan standar makanan yang direncanakan, ada yang berdasarkan jenis konsumen yang dilayani, dan kelas perawatan. Jadi jenis konsumen dilayani ini misalnya kelas
menengah, kelas menengah bawah, menengah atas, kelas perawatan di kelas 1, kelas 2, apa kelas 3, VIP, dan yang lainnya ya kalau di rumah sakit. Oke, bagaimana memanajemen biaya makanan ini, biaya bahan makanan ini? Yang pertama kita harus punya menunya, kemudian metode dan prosedur pembeliannya. Jadi apakah ini pemesanannya gimana ya? Biasanya kan ada kayak supplier datang gitu ya kalau ke rumah sakit, prosedurnya, terus pemesanannya seperti apa, lewat form, lewat apa namanya, telepon, request atau seperti apa. Terus ini harus ada metode dan prosedur penerimaannya. Prosedurnya itu gimana, harus apa namanya, blinded atau enggak gitu. Jadi maksudnya orang yang menerima itu yang memesan juga atau enggak kayak gitu. Kalau orang yang memesan juga dia harus tahu isi-isinya. Kalau misalnya enggak kan berarti dia harus pakai form kayak gitu. Kemudian sistem pengawasan penyimpanannya seperti apa gitu. Jadi sistemnya itu tiap orang tiap berapa hari, kemudian pengontrolannya seperti apa, suhunya, yang penting suhu ya supaya kita menjaga bahan makanan ini tetap awet dan nggak terbuang sia-sia. Kemudian pengendalian produksi makanan mulai dari persiapan, masak, dan sisa makanan ini mau dikemanain gitu ya. Dan ukuran porsi, karena itu kita harus punya standar porsi. Oke, dari menu dulu. Menu itu perlu adanya forecasting menu yang tepat. Jadi forecasting itu seperti kita meramal. Ya, kita bukan cenayang, bukan meramal juga. Kita bukan indigo mungkin ya. Tapi kita bisa mengetahui menu yang tepat, yang laris manis ini loh, yang mana gitu. Atau menu yang dia itu nggak banyak sisanya itu yang mana kalau di rumah sakit ya. Nah, kemudian ada standar resep dan ada perhitungan jumlah resep yang akan diproduksi. Jadi misalnya jumlah resep ini bisa dalam beda konteks produk atau jumlahnya itu dikalikan. Jadi satu resep misalnya menghasilkan 10, tapi saya harus bikin 100. Oh ya udah ini berarti 10 kali lipat gitu. Atau jumlah resepnya saya mau membuat resep sayur dan resep ikan misalnya kayak gitu. Nah, gimana forecasting menu yang tepat? Ini ada yang namanya indeks popularitas atau popularity index. Yaitu jumlah menu tertentu yang terjual, ya jumlah menu khusus yang terjual dibandingkan total menu semuanya. Contohnya, satu restoran namanya restoran Freeze, dia menjual ice cream. Ice cream. Untuk saya ingin tahu indeks popularitas es krim stroberi ini berapa gitu. Dan dari hasil data selama 1 minggu, bahwa jumlah es krim terjual selama 1 minggu itu 365. Dan semua jenis yang terjual di situ, es krim matcha, es krim coklat, vanila, mocha, kopi, dan yang lainnya, itu 1.500 totalnya. Maka kita bandingin aja dan mendapat bahwa indeks popularitasnya itu 24,3%. Nah, kita bisa merinci nih, stroberi segini, mocha segini, kopi segini. Nah, nanti yang paling bawah ini bisa kita hapus atau kita ganti menu baru, atau kita hapus kemudian kita tingkatkan produksi untuk menu yang popularitasnya tinggi. Gitu ya. Nah, nih ya, bisa juga menggunakan ini, jadi jumlah menu yang diproduksi itu harus berapa banyak. Oke, jadi ketika kita sudah tahu bahwa, oh oke, es krim stroberi itu indeks popularitasnya 24,3. Jadi saya harus bikin berapa ya gitu, karena dia popularitasnya segitu. Nah, maka bisa mengkalikan popularitas indeksnya itu dengan jumlah konsumen yang diharapkan. Ya, nanti ini untuk PI-nya karena tadi bentuknya dalam bentuk persen, maka nanti di per ya, jadi 24,3/100 dikalikan dengan jumlah konsumen yang diharapkan. Saya mengharapkan jumlah konsumen dalam 1 minggu adalah 2.000 gitu. Jadi maka kita bisa meningkatkan produksinya sekian porsi gitu. Oke. Bagaimana perhitungan food cost ya? Jadi setelah tadi itu bagaimana manajemennya, ini perhitungan food cost. Jadi ini ada pendekatan menurut actual unit cost.
Actual unit cost ini berdasarkan dari pemakaian bahan makanan, dari pedoman menu, dan dari resep makanan. Ya. Nah, yang pertama dari pemakaian bahan makanan. Dari pemakaian bahan makanan ini, kita harus punya catatan stok awal dan akhir dari bahan makanan itu. Ya, jadi ini biasanya sih dinilaikan uang gitu ya. Jadi bukan jumlah buah, bukan jumlah ekor misalnya atau jumlah berapa pak gitu ya. Tapi ini kita uangkan. Ya, jadi stok awal dan stok akhir berapa duit sih? Ya, stok awal itu berapa duit, stok akhir berapa duit di bahan makanannya itu. Kemudian pembelian bahan makan pada periode tertentu, bisa harian, bisa siklus menu atau bulanan. Kemudian catatan dari kerusakan bahan makan, jadi kita bisa tahu kalau kerusakannya banyak kan berarti kita perlu mengurangi stok awal ini atau stok akhirnya itu diantisipasi ditambah harus berapa persen sih gitu ya, harus berapa persen sih yang ditambahkan untuk pembelian kayak gitu. Kemudian harga kontrak atau harga beli dan catatan jumlah konsumen dilayani. Nah, ini ya. Jadi untuk rumusnya biaya bahan makanan per orang per hari ini dalam bentuk persen biasanya ya. Itu stok awal yang ini yang dinilaikan uang ditambah stok akhir ditambah pembelian bahan makanan. Jadi berapa rupiah dikurangin berapa rupiah stok akhirnya dibagi sama konsumen per hari nanti dikali 100%. Gitu. Atau misalnya nggak usah dikali 100%, nanti bisa munculnya dalam bentuk rupiah ya. Ya. Oke, yang kedua berdasarkan pedoman menu. Kalau tadi berdasarkan bahan pemakaian bahan makanan, kalau ini berdasarkan pedoman menu. Kita perlu tahu biaya menu rata-rata dalam satu siklus ini berapa. Jadi satu siklus menu itu misalnya ada 10 hari gitu. Dalam 10 hari ini total menunya kalau di rumah sakit atau di restoran berapa ya gitu. Kita harus tahu. Kemudian standar biaya bahan makanan per menu. Jadi per menu ini standarnya patokannya misalnya 110.000 atau 150.000 atau kalian bisa mematoknya tidak boleh lebih dari 10.000 misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga berdasarkan resep makanan, yaitu biaya setiap macam makanan atau hidangan, dan ini biasanya kalau berdasarkan resep makanan itu memudahkan kombinasi resep dalam satu menu. Ya, jadi dalam satu menu itu biasanya ada banyak resep ya. Oke, jadi ini alurnya ya. Teman-teman tahu terlebih dahulu terkait kebutuhan gizinya. Ya, nanti ini teman-teman misalnya di rumah sakit ya, berarti teman-teman harus tahu katakan kebutuhan gizi untuk standar apa ya namanya, standar gizinya lah ya. Jadi standar gizinya untuk penyakit diabetes mellitus, misalnya ada pemesanan makanan dari ruang A gitu ya, dia atau dari pasien A gitu, dia butuh makanan DM 3 atau DM 1. Nah, standar gizinya itu berapa? 1.800 kah? 1.900 kah? 2.100 kah? Dan yang lainnya. Sama juga kalau rendah natrium 1, 2 atau 3 gitu. Jadi nanti natriumnya jadinya berapa garam sih yang harus masuk ke rendah natrium 1, 2, 3 ini kan masing-masing beda ya pemberian garamnya. Itu akan mempengaruhi ke standar makanannya gitu. Jadi nanti teman-teman setelah tahu dia kebutuhan gizinya untuk siapa, nanti membuat apa namanya standar gizi untuk masing-masing kebutuhan gizi ini dan standar makanannya. Ya. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan menu. Nah, setelah dapat nih standar gizinya sekian, standar makannya ini.
ini yang menu yang cocok itu ini gitu ya. Nah, setelah menu yang cocok ini, nanti kan teman-teman bikin resep tuh. Nah, di situ resepnya disesuaikan dengan standar gizinya gitu. Dari menu itu nanti ini nih. Nah, ke standar resep, standar porsi, sorry ya ini porsi, standar bumbu ya, bumbu ini terkait natrium, kemudian terkait juga dengan apa namanya? Karbohidrat gitu ya, karena untuk manis atau glukosanya itu pada pasien tertentu kan harus dikurangi. Nah, dari standar resep dan menu ini akan muncul biaya bahan makanan per resep masakan. Jadi biaya makanan per resep masakan ini berapa sih? Gitu. Kan punya resep nih, resepnya ikan, cabai, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Nah, nanti dari menu ini akan ada namanya pedoman menu. Jadi pedoman menu ini kayak susunan menu-menu, siklus-siklus ya kayak gitu. Nah, pedoman menu ini juga dia dipengaruhi oleh standar resep. Jadi dalam pedoman menu ini selain ada menu-menu, dia juga ada masuk standar resepnya, standar porsinya, standar bumbunya, masuk semua ke pedoman menu. Jadi ini pegangannya ahli gizi kalau di rumah sakit. Jadi kalau misalnya di pelayanan komersial ya, kalau tadi itu non komersial ya. Kalau dikomersialkan ini nanti di sini juga ada. Jadi kalian sebagai manajernya ini juga harus punya pedoman menu untuk standar resep, standar porsi, standar bumbu ya berdasarkan dari kebutuhan gizi. Ini menarik nih karena teman-teman yang punya background gizi ini unggul nih karena tahu ya gimana menghitung kebutuhan gizinya gitu. Oke, dari pedoman menu ini nanti ada biaya bahan makan per menu. Kalau ini tadi adalah dari per resep karena kita punya standar resep. Kalau ini setelah dalam bentuk menu, kita bisa menghitung biaya makanan per menunya. Menu A sekian bahan biaya bahan makanannya. Menu B sekian bahan makanannya, gitu ya. Nah, dari pedoman menu ini setelah tahu ya standar resep, standar porsi, bumbu, nanti ada taksiran atau perkiraan dari kebutuhan bahan makanan. Misalnya nih menu capcay gitu ya, menu capcay apa namanya kebutuhannya berapa sih? Kan tapi dipengaruhi juga sama jumlah konsumen. Iya, jumlah konsumen akan mempengaruhi. Jadi nanti dikalikan dengan jumlah konsumen untuk bikin capcay itu gitu ya. Bikin capcay satu resep buat 5 porsi. Kalau saya butuh ada konsumen 10 ya udah saya kalikan 2 kayak gitu ya. Nanti ada kebutuhan bahan makanannya. Kemudian ada pembelian, setelah ada taksiran kebutuhan, ada pembelian bahan makanan, ini dipengaruhi oleh berdasarkan anggaran belanja. Jadi anggaran belanja biasanya sudah ditetapkan oleh rumah sakit, tapi kita sebagai ahli gizi di rumah sakit bisa mengajukan. Begitu pula teman-teman yang nanti punya usaha sendiri ya, restoran gitu. Nanti teman-teman ini punya anggaran belanja untuk bahan makanan itu, food cost-nya itu nggak boleh lebih nih dari sekian persen kayak gitu misalnya ya. Nanti harga ini, anggaran biaya ini apa namanya dipengaruhi oleh harga satuan dari bahan makanan itu. Kemudian pembelian bahan makanan ini setelah dibeli dia dipakai. Setelah dipakai jumlah harga bahan makanan yang terpakai. Jadi kan ada bahan makanan yang dia katakan BDD-nya ya nggak 100% ya. Nah itu jadi kita bisa membandingkan nih kayak gitu. Ini harganya segini tapi ternyata harga bahan makanan yang terpakai hanya segini gitu. Nah, harga bahan makanan yang terpakai ini dia akan dipengaruhi oleh harga satuan bahan makanan. Oke, dan kemudian setelah tahu jumlah harga bahan yang terpakai, maka kita bisa mengetahui biaya bahan makanan per pemakaian per konsumsi. Karena ini tadi udah didasarkan dengan pemakaian, sudah didasarkan dengan jumlah konsumsinya juga. Oke, jumlah konsumen ya. Oke, itu terkait food cost. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian labor cost. Labor cost itu adalah hubungannya dengan tenaga kerja, usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk memproduksi suatu makanan.
biaya tenaga kerja atau labor cost itu harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi manusia bekerja, itu diberikan harga, berapa sih tenagamu? Berapa sih, ini ada tulisan mental ya, maksudnya kayak waktu, kemudian apa namanya, pikiran ya. Karena itu kenapa desainer itu meskipun dia nggak pakai tenaga, dia kan pakai pikiran, dia harus dihargain dong, karena itu termasuk bentuk tenaga kerja gitu ya. Nah, jadi jangan lagi ya sekali-kali minta temennya bikinin desain tapi nggak dibayar tenaga kerjanya. Oke, yang kedua, labor cost itu biaya atas pemanfaatan seluruh tenaga dalam proses penyelenggaraan makanan. Jadi semua proses, semua. Jadi mulai dari mungkin perencanaan ya, itu kan yang dipakai pikirannya. Kemudian dari pembelian itu yang dipakai tenaganya. Kemudian penerimaan, kemudian proses pengolahan, persiapan, sampai ke penyajian, sampai nanti ke kasir, apa namanya, si pembeli membayarkan makanannya itu juga dibayar. Ini merupakan harga biaya tetap. Nah, menurut Stokes tahun 79, biaya tenaga kerja ini diperkirakan berubah 15-25% dari gaji karyawan. Oke, jadi gini, kadang kita mikirnya biaya tenaga kerja dan gaji ini sesuatu hal yang sama. Tapi ternyata beda teman-teman. Jadi kalau gaji itu, dia itu biasanya adalah tetap. Oke, saya akan menggaji. Jadi sebenarnya konteksnya itu bukan kalau kita menggaji seseorang ya, itu bukan ya itu gaji kayak misalnya gini, kayak saya sebagai dosen gitu ya, saya punya gaji pokok. Nah, biasanya kita sebutnya kayak gaji pokok dan tunjangan ya. Tunjangan inilah yang disebut tenaga kerja. Jadi saya dapat plus-plusnya itu dari tenaga kerja itu. Sedangkan gaji pokok saya ibaratnya saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu ya saya tetap dapat gaji pokok, tetapi dia akan berubah menjadi biaya tenaga kerja itu hanya sebesar 15-25% aja. Gitu. Ya. Jadi ini adalah total gaji-gaji itu plus tunjangan-tunjangannya. Nah, ada beberapa klasifikasi, jadi ada dibagi lagi nih labor cost-nya. Kalau menurut fungsi, ada tenaga produksi dan tenaga distribusi. Ada tenaga pemasaran, administrasi, dan tenaga umum. Kalau berdasarkan kegiatannya, ada unit penerimaan, penyimpanan, persiapan. Ini masing-masing unit ini harusnya dibayar nih gitu. Ya, jadi meskipun ini satu orang, tapi justru satu orang itu nanti dia bisa di penerimaan, penyimpanan, persiapan. Nanti dia akan dapat gaji dari 3 unit kerja ini nih. Sorry, bukan gaji. Tenaga kerja. Akan dapat biaya tenaga kerja ini dari 3 unit ini. Gitu. Oke. Kalau berdasarkan jenis pekerjaannya, itu bisa manajer, supervisor, penyelia, dan pelaksana. Kemudian kalau hubungkan dengan produksinya, ada tenaga kerja langsung, yaitu yang terlibat langsung dengan produksi, ya, atau tidak langsung. Tidak langsung itu seperti ini, service, manager, ya seperti itu contohnya. Nah, ada beberapa jenis labor cost. Yang pertama gaji atau upah atau insentif. Jadi gaji ini imbalan yang diberikan pada karyawan sebagai tenaga tetap. Fix gitu loh, gaji pokok gitu. Sedangkan upah itu imbalan yang diberikan pada tenaga tetap dan umumnya diberikan harian atau mingguan. Jadi misalnya seperti bonus lah ya, karena nama lainnya upah ini bonus. Misalnya kalau harganya penjualannya meningkat, oh dapat bonus nih, nah itu upah gitu. Nah, kalau insentif, ini imbal yang dibagikan pada karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau insentif ini kayak sales ya. Jadi kalau,
Ya, sales, seperti sales mobil, sales motor. Jadi ketika dia berhasil menjualkan seperti MLM ya, berhasil menjualkan produknya, maka dia akan mendapatkan insentif. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan produktivitas, atau insentif ini seperti ini. Sorry, saya kembali. Jadi kalau insentif ini dia bisa sewaktu-waktu. Ya, jadi tergantung kinerjanya gimana gitu. Kalau upah ini dia memang bisa bonus, bukan bonus ya, kayak misalnya ini kayak uang lebaran kayak gitu, kemudian kayak uang misalnya hari buruh atau apa gitu ya, itu upah. Jadi dia nilainya itu bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan mungkin ya gitu. Oke. Kemudian ada jenis yang kedua adalah uang lembur dan premi lembur. Ya, lembur ini jika karyawan menambah jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku dengan alasan untuk meningkatkan permintaan. Ya, jadi jadi kalau misalnya kalian kerja nanti diminta untuk lembur, tujuannya untuk meningkatkan permintaan, itu akan mendapatkan uang lembur. Uang lembur ini kelebihan jam dikalikan upah per jamnya. Ya, bukan insentif ya. Jadi insentif itu kayak bonus tadi sih ya. Kalau upah itu lebih ke memang itu pekerjaan kamu gitu ya, tapi kamu itu melakukan lebih gitu ya. Nah, kemudian premi lembur itu 50% dari uang lembur. Jadi ini itu bisa lebih gitu ya untuk biaya lemburnya itu nanti. Jadi total upah itu nanti upah standarnya berapa ditambah uang lembur ditambah premi lembur. Gitu ya kalau menentukan nanti harga gaji dari karyawan kalian gitu. Oke, yang ketiga adalah biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama biaya pemula produksi. Jadi kita kan nggak langsung produksi ya. Jadi kalau teman-teman ada ikut PKMK, ada yang namanya praproduksi, di mana di situ kita biasanya meng-hire orang untuk membuat desain, website dan yang lainnya gitu. Atau di sini ada biaya konsultan, rancang bangun, pelatihan juga buat karyawan. Nah, ini itu bisa dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead biasanya. Jadi kayak biaya lain-lainnya gitu. Nah, yang kedua ada biaya idle time, yaitu waktu menganggur. Waktu menganggur ini juga harus kita hitung, kita bakal rugi berapa, kayak gitu ibaratnya ya. Atau kita ada kerusakan, itu tiba-tiba mendadak gitu ya, ada kerusakan mesin gitu. Akhirnya nggak bisa bekerja, di situ ada biaya waktu menganggurnya gitu ya. Nanti ini dimasukkan ke biaya overhead juga, atau overhead cost. Nah, yang mempengaruhi labor cost, kalau tadi mempengaruhi food cost itu standar menu, standar porsi, standar resep, kalau ini itu yang mempengaruhi adalah jenis dan luas pelayanan. Jenis ini misalnya kayak dia sebagai pelaksana, penyelia, atau misalnya dia berada di unit penerimaan, unit administrasi, dan yang lainnya ya. Luas pelayanannya, jadi kalau dia semakin luas, kalau manajer kan semuanya ya di ini, maka dia akan semakin dibayar mahal ibaratnya gitu. Kemudian jam pelayanannya misalnya sebagai kasir ya, jam pelayanannya atau biasanya kerjakan 8 jam gitu ya. Nah, kalau jam pelayanannya itu lebih sedikit ya lebih sedikit, kalau lebih panjang misalnya ada lembur lagi, nah kan ditambah lagi kayak gitu. Kemudian sarana fisik, khususnya peralatan, kebijakan dan produktivitas karyawan serta supervisi. Oke, yang ketiga adalah overhead cost. Overhead cost itu dikeluarkan untuk produksi makanan, tetapi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kita biasanya kalau di anggaran itu lain-lain gitu ya, overhead cost. Oke. Jadi klasifikasi overhead cost yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu bahan penolong. Jadi bahan habis pakai seperti tisu, plastik, pulpen,
Terus yang biasanya buat apa namanya, cetak thermal mesin kasir itu, nah yang digulung itu. Nah, yang kedua pemeliharaan dan reparasi. Jadi nanti teman-teman kayak yang perintil-perintilannya ini dimasukkan ke overhead cost ya. Kemudian pemeliharaan ini seperti AC gitu ya, harus dibersihkan setiap berapa bulan. Kemudian misalnya timbangan harus dikalibrasi berapa bulan gitu ya. Jadi ini spare part dari kitchen. Yang ketiga, berdasarkan, bukan berdasarkan, maksudnya sifat dari tenaga kerja tidak langsung, seperti tenaga listrik, tenaga administrasi, dan yang lainnya. Sifat yang keempat yaitu penyusutan bahan atau alat. Jadi biasanya di sini itu ada depresiasi itu kayak pemotongan itu tadi ya, pemotongan tahunan dari pendapatan selain dari pajak gitu. Nah itu biasanya kalau untuk sewa gedung itu kan nilai depresiasinya itu akan menurun gitu, atau misalnya dia akan meningkat ya, tergantung ya dengan kondisi di lingkungannya itu. Dan situasi, kalau biasanya situasi pandemi gini kayaknya semua harga itu kayak jadi jatuh gitu ya, karena tidak ada permintaan, akhirnya harganya ibaratnya dibuat murah gitu. Kemudian biaya lainnya, telepon, air, bahan bakar, dan yang lain. Oke, klasifikasi yang kedua yaitu dari volume produksi. Volume produksi ini ada biaya tetap atau fixed cost. Dia biaya yang tidak tergantung pada volume produksi. Fixed cost itu biaya tetap ya, dia nggak berubah-berubah. Misalnya seperti mesin, kendaraan, gedung, dia tidak mudah berubah. Yang kedua, variable cost atau biaya yang dia berubah tergantung volume produksi. Semakin banyak ya variable cost-nya semakin tinggi gitu. Jadi bahan biaya habis pakainya juga semakin banyak, listriknya semakin banyak, airnya semakin banyak, dan yang lainnya. Oke, ini yang mempengaruhi overhead cost, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Ya. Yang kedua, kerusakan. Biaya-biaya kerusakan itu, kemudian biaya penunjang lainnya, biaya dan penggunaan energi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa setelah teman-teman mencatat, nggak usah dirapikan ya, pokoknya langsung foto aja, pokoknya saya bisa membaca jelas bahwa oh ini loh materi saya, jangan membuat catatan dari materi yang lain ya. Saya akan baca, oh oke, ini materi saya ini, jadi saya bisa ACC di situ. Oke, itu saja. Jikalau ada pertanyaan silakan dituliskan, nanti akan kita bahas bila sudah memenuhi 75% mahasiswa yang mengumpulkan resume dari perkuliahan saya hari ini. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk teman-teman di rumah dan dimanapun. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.